di channel YouTube Iranda Firenza. Hari ini aku mau membahas seputar alasan-alasan kenapa sih kita itu suka film horor. Bukan kita, tapi orang-orang yang suka film horor. Mungkin kalian adalah salah satunya. Dan aku itu gak suka film horor, tapi aku tuh punya pengalaman nonton film horor beberapa kali gitu di bioskop. Tapi setelah aku nonton film horor, itu tetap aja aku gak suka film horor. Nah, jadi karena penasaran, dan aku termasuk satu di antara manusia-manusia yang penasaran, mari kita ulas. Alasan pertama, alasannya karena ada hal positif dari perasaan takut. Nah, mungkin kalian bingung, kok positif perasaan takut? Positif. Iya loh, ada orang yang menganggap bahwa rasa takutnya dia itu positif gitu. Jadi, kalau menurut penelitian si Ron Tamborini dan James Steve, itu adalah psikolog Universitas Michigan ya di Amerika Serikat. Nah, diungkapkan bahwa elemen ketakutan dari film horor itu menciptakan kepuasan dan sensasi tersendiri gitu. Berbeda di antara film dengan genre lain gitu, bukan film horor. Nah, jadi tuh kayak kita tuh ngerasa puas, ngerasa sensasi yang kayak wah, sudah bangga sekali bisa menonton film horor di bioskop. Padahal gak semua orang bisa menyelesaikan tantangan menonton film horor, tapi saya menjadi salah satunya. Itu bangga. Sama seperti ketika aku ngerjain soal MTK, rasa bangga sensasinya tuh udah beda. Nah, itu juga diungkapkan oleh pemeran Ustadz di film Pengabdi Setan. Kalian tuh pasti tahu kan film Pengabdi Setan karena udah terkenal kemana-mana. Dia bilang kalau penyuka film horor itu ingin membuktikan seberapa takut diri mereka terhadap film tersebut. Kayak semacam uji nyali gitu loh, kayak gue nonton film horor nih, takut gak ya? Seberapa takut sih gue? Apakah dengan film horor ini hidup gue akan berubah menjadi orang yang sangat takut atau normal seperti sebelum menonton film horor ini? Nah, kemudian dibilang juga kalau selama manusia kita memiliki rasa takut, itu kita akan terus mencari sensasi takut itu. Kayak film horor kita tetap akan nonton gitu. Makanya di Indonesia ini banyak banget kayak sutradara yang mengeluarkan film horor tersebut. Yang kedua itu menjadi ajang lebih dekat dengan kerabat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nonton film horor kan biasanya kayak ngajak-ngajak temen tuh, kayak ayo kita nonton film horor nih, terbaru misalnya kayak film Medium gitu kan, yang film horor dari Thailand yang baru-baru ini kayak terkenal gitu. Nah, aku sih belum nonton ya film horror Medium itu. Nah, itu dibilang juga sama penelitian Dr. Catherine Brownlow, yaitu seorang psikiatri Universitas Ohio ya di Amerika Serikat juga. Itu dibilang kalau dengan nonton film horror itu bisa membuat orang-orang itu semakin dekat, menciptakan suasana keintiman karena berbagai ketakutan gitu. Seenggaknya kalau misalnya kalian ngeliat kanan dan ngeliat kiri, itu tuh ada teman kalian, jadi aman sentosa gitu, nggak tiba-tiba dikagetin. Apalagi kalau tiba-tiba nonton itu ada jump scare dan posisi kita tuh belum siap, pasti kan jantungnya tuh berdebar-debar gitu kan. Jadi kayak kita ngeliat ada teman, oke, aman gitu. Nah, kemudian ada juga mitos-mitos yang tersebar di masyarakat gitu kan, kayak maghrib nih hati-hati nanti diculik sama hantu ini nih, kan itu menyebarkan. Aku sendiri kayak tahu masalah hal-hal seperti itu, jadi kayak buat kita tuh kayak ngerasa penasaran gitu, emang penampakan hantu tuh kayak bagaimana sih ya. Daripada ngerasain sendiri kan, panik, kaget, lari, ngibrit gitu, mendingan kita nonton film horor supaya kita tuh bisa tahu gitu gimana. Selain itu, kalau dari pengalaman pribadi aku itu kayak aku nonton film horor tuh kayak aku tertarik aja sama alurnya gitu. Pertama itu aku penasaran nonton kayak emang kok bisa sih kejadiannya kayak begini, kayak antagonis yang teror itu kok bisa sih, emang peran utamanya ngelakuin apa aja. Nah, itu aku penasaran, dan banyak banget teka-teki yang harus kita pecahkan gitu dalam film horor. Beda sama genre film lain yang kayak kita nikmatin aja gitu. Kalau film horor tuh kayak otak kita jadi mikir keras gitu, gimana sih kok begini. Terus kalau udah mecahin tuh kayak udah lega aja gitu. Nah, terus ada juga yang bilang kalau misalnya menonton film horor bisa menciptakan sensasi. Ya, sensasi kayak kita tuh senang dengan adegan ekstrim, kekerasan gitu. Kalau misalnya kayak horornya itu mungkin ada thriller dikit gitu kan. Kalau horor kan pemeran antagonisnya itu kan si hantunya ini kan, ya kan, pemeran utamanya tuh baru dikejar-kejar gitu kan. Ada juga sensasi kayak ending yang bahagia. Sebenarnya tuh aku nggak terlalu ngerti sih ending bahagia itu gimana, soalnya setahu aku ya, aku nonton film horor tuh endingnya gantung semua, nyebelin. Makanya tuh aku nggak suka gitu film horor, karena aku masih ngerasa terbayang-bayang gitu sampai terus tuh jadinya kayak aku takut banget gitu
kalau misalnya hantu tuh ada di beberapa posisi gitu letak, aku langsung takut gitu loh, padahal kayak sebenarnya nggak ada apa-apa sih, ya begitu. Atau aku mungkin nggak tahu gitu loh, saya lihat juga kan. Jadi kayak ada tantangan aja gitu. Nah kalau misalnya kalian mau tahu data penonton film itu tuh di 2021 ya, baru-baru ini tuh kayak itu film horor tuh selalu masuk top 15 gitu. Soalnya kayak film tarian Lengger Maut, Kuyang the Movie, Jangan Sendirian, Misteri Ayunan Nenek, Titisan Setan 2, Bisikan Arwah Mantan, sama Roh Mati Paksa. Ya film-film kayak begitu tuh sampai top 15, berarti kan artinya peminatnya banyak banget dong, bisa sampai 15 di antara film-film lain gitu bersaing mendapatkan penonton. Jadi kayak menarik minat aja gitu, kayak wah penasaran nih, wah alurnya bagaimana. Nah kalau menurut aku sih seperti itu juga udah aku dukung dengan fakta-fakta dari beberapa penelitian yang aku sudah sebutkan tadi. Nah kalau misalnya kalian adalah salah satu dari penyuka film horor, boleh banget kalian komen di bawah, kayak mungkin ada alasan-alasan lain gitu kan selain yang aku sebutkan. Nah juga kalau misalnya kalian mau pertanyaan kalian, rasa penasaran kalian itu kalian taruh di kolom komentar untuk aku bahas di video berikutnya. Kayak kalian mau nanya apa, nanti aku akan pertimbangin untuk buat video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini. Dadah, sampai jumpa. Dadah.